teman-teman, ketemu lagi. Masih seputar bahasa Melayu. Kali ini kita mau membahas gerilya yang dilakukan oleh Malaysia. Ternyata bukan cuma lewat propaganda ala Melayu, tapi juga lewat propaganda Nusantara. Nah, kita membahas sebuah video yang memuat webinar Profesor Dr. Rifani Bustami dari Malaysia. Pesertanya ada yang dari Brunei dan ada juga yang dari Indonesia. Dr. Rifani memang amat aktif ceramah di mana-mana di Indonesia bicara soal Nusantara Melayu. Dia pula yang mengusulkan adanya Sumpah Rumpun ala Melayu. Seperti banyak profesor Malaysia lainnya, ia memang cenderung kembali ke masa lalu, zaman sebelum penjajahan. Yuk kita simak langsung videonya ya teman-teman. Sekarang ini diperjuangkan lagi kan bahasa Melayu itu. Dan saya ingat dalam konteks globalisasi iaitu sambungan daripada kolonisasi ya. Bahasa Melayu itu dilihat sebagai konteks perjuangan nasionalisme negara itu. Jadi padahal kita patut bersatu Nusantara, negara-negara di Nusantara untuk perjuangkan. Jadi apa yang berlaku ialah kita berpecah dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Tetapi kalau kita lihat bahasa Melayu itu satu bahasa yang sudah menjadi bahasa lingua franca dan sudah jadi satu bahasa yang luas digunakan tetapi kita tidak terus memperjuangkan bahasa Melayu, tidak mempertahankan bahasa Melayu dalam konteks pasca kolonisasi. Dalam konteks globalisasi justru kita langsung menerima globalisasi itu dan menerima kuasa-kuasa dalam globalisasi, yaitu salah satunya adalah bahasa. Jadi akhirnya dengan adanya bahasa Inggris sebagai bahasa global, kita menolak bahasa Melayu kita sendiri, katakan. Padahal sekarang kita tengok ada kuasa besar yang muncul sekarang, kuasa China, dan banyak orang mau belajar bahasa Cina ya. Itulah teman-teman pendapat dari Dr. Rifani tadi. Intinya, ia menginginkan Nusantara bersatu karena adanya persamaan bahasa Melayu dan budaya Melayu. Artinya, kembali ke zaman lingua franca, zaman sebelum Indonesia dan Malaysia wujud, bahkan zaman sebelum penjajahan. Keinginan itu amat aneh, karena sekarang kita sudah merdeka. Pendapat Rifani juga aneh, karena bahasa Melayu di Malaysia sendiri terpinggirkan. Bahasa yang kuat di Nusantara adalah bahasa Indonesia, bukan Melayu. Kita lanjut lagi ya teman-teman videonya. Dan ini mungkin ke peringkat antarabangsa, peringkat internasional ya. Produk-produk budaya dengan negara yang lain yang mempunyai bahasa Melayu juga, kita kerjasamakan dan kita menggunakan soft power. Kita perlu membangunkan soft power Nusantara melalui bahasa Melayu dan sangat diapresiasi, sangat dihargai. Dan kalaulah ada K-popnya, kenapa kita tidak ada Nusantara pop kita kan? Malahan kalau kita lihat dari segi ekonomi, dari segi pop culture, kalau kita ada satu budaya Nusantara itu yang itu pasarannya lebih besar lagi, audiens yang lebih besar lagi, bahannya material untuk dijadikan lagu baik, filem baik itu malah lebih kaya lagi kan. Jadi soft power tu, the produk budaya tu perlu dipercambahkan, perlu diambil dari negara-negara yang berlainan menjadi produk budaya Nusantara, dan kita bangga dengan, dan bahasanya ada bahasa Melayu lah. Tapi kita boleh bercampur bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Filipin, bahasa Melayu Patani. Jadi kita indah dia orang Patani, itu bahasa kami itu bahasa Filipin itu. Jadi kita semakin hari semakin bergabung kembali. Karena penjajah itu memecahkan kita memindah jembatan kita. Itulah teman-teman pendapat Profesor Rifani Bustami. Kita tidak tahu sampai kapan Malaysia akan berkampanye soal ala Melayu, Nusantara Melayu, bahkan bahasa Melayu dan seterusnya. Mudah-mudahan para profesor Malaysia capek sendiri karena bangsa Indonesia pasti menolaknya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.